Davina, panggil orang itu. Davina berhenti dan mengurungkan niatnya untuk membuka pintu mobil. Davina kemudian menoleh ke asal suara. Kamu, tanya Davina. Pria itu berbinar saat melihat sang pujaan hati yang selama ini ia rindukan. Ya, pria itu adalah Lukas yang sengaja datang untuk menemui Davina. Setelah hampir 2 bulan tidak ada kabar sama sekali. Davina masih mempertahankan sifat juteknya. Sifat sesungguhnya yang ia miliki bila berhadapan dengan laki-laki di luar atau lebih tepatnya bukan dari kalangan keluarganya. Aku ingin bicara, mohon Lukas. Boleh kita ke suatu tempat? Tanyanya. Davina terdiam, tapi ia juga tidak menolak. Kali ini ia akan memberikan kesempatan kepada Lukas untuk berbicara empat mata dengannya. Lukas membawa Davina menuju mobilnya. Davina hanya menurut saja. Lagi pula Lukas sepertinya orang baik. Begitulah penilaian Davina. Setelah Lukas tidak ada kabar, Davina sering merenung apakah sikapnya selama ini keterlaluan. Tapi Davina yang pada dasarnya gengsi dan selalu cuek pada lawan jenis, saat bertemu Lukas sikapnya kembali seperti semula. Mau bicara apa? Tanya Davina jutek. Tunggu tiba di tempat itu baru aku bicara, jawab Lukas. Saat mereka keluar dari perusahaan, waktu menunjukkan pukul 4 sore. Dan sekarang mereka tiba di tempat tujuan pukul 5.30 sore. Davina memandang sekeliling sebelum ia keluar dari mobil. Terdengar suara deburan ombak menghantam pesisir pantai. Lukas tahu kalau Davina suka pantai, jadi ia berinisiatif membawa Davina ke tepi pantai. Ayo, ajak Lukas saat ia membukakan pintu mobil untuk Davina. Lukas mengulurkan tangannya pada Davina, tapi Davina tidak menyambutnya sama sekali. Lukas tersenyum dan tidak tersinggung sama sekali. Inilah yang membuat aku semakin suka padamu, kamu tidak gampang didekati, batin Lukas. Ya, tidak sedikit wanita maupun gadis yang ingin mendekati Lukas. Apalagi mereka tahu kalau Lukas sudah berstatus duda perjaka. Tapi tidak ada satupun yang Lukas sukai, menurut Lukas, mereka terlalu agresif. Dan menurutnya lagi, cewek yang seperti itu tidak akan cukup dengan satu cowok. Begitulah anggapan Lukas pada mereka, berbeda dengan penilaiannya terhadap Davina. Davina berjalan meninggalkan Lukas yang masih sibuk dengan lamunannya. Davina tidak peduli pada Lukas. Davina berjalan ke tepi pantai. Dan sebentar lagi sunset akan muncul. Karena dari ufuk barat sudah ada tanda-tanda warna jingga di atas langit. Lukas baru tersadar kalau Davina sudah tidak ada di dekatnya. Ia pun berlari kecil menghampiri Davina. Bagaimana, kamu suka? Tanya Lukas. Davina menoleh, dari mana kamu tahu aku suka pantai? Lukas tersenyum. Tidak sia-sia dia memohon kepada Davion untuk mempersunting adiknya. Davion akhirnya membuka sedikit rahasia tentang Davina, terutama kesukaannya. Flashback. Bang, panggil Lukas. Lukas memanggil Davion abang karena Davion adalah kakak Davina. Meskipun Lukas lebih tua dari Davion. Kamu memanggilku? Tanya Davion yang celingukan ke kanan dan ke kiri. Iya. Aku mau minta izin untuk menjadikan Davina kekasihku. Aku serius bang, jawab Lukas memelas. Kalau kamu serius, taklukkan dulu hatinya. Ajak ke tempat yang ia suka, dan ajak makan ke tempat yang ia sukai pula, kata Davion. Apa yang disukainya? Tanya Lukas. Pertama pantai dan sunset, tempat makan dia paling suka makan di pinggir jalan bukan tempat mewah seperti kebanyakan orang kaya pada umumnya, ucap Davion. Lukas tersenyum. Ia merasa senang karena mendapat dukungan dari salah satu orang terdekat Davina. Setelah ia dapat menaklukkan hati Davina, ia akan langsung melamar gadis itu. Jadi Lukas bertekad untuk mendapatkan Davina meskipun harus dengan perjuangan yang berat. Flashback end. Aku tidak tahu kalau kamu suka pantai, aku membawamu kemari karena aku juga menyukai pantai, jawab Lukas. Aktingmu terlalu buruk, pasti kamu sudah mencari tahu tentang aku, kan? Tanya Davina. Lukas terdiam, karena kebohongan terbongkar, Lukas memang suka pantai. Jadi bila mengetahui Davina suka pantai ia merasa kesukaan mereka ada sedikit kesamaan. Bicaralah, katanya ada yang ingin kamu katakan. Tanya Davina. Aku sekarang sudah bebas, maksudku aku tidak terikat lagi dengan pernikahan yang bukan kemauanku, kata Lukas. Lalu apa urusannya denganku? Tanya Davina. Lukas mendekat dan memegang kedua tangan Davina. Davina membiarkan saja hal itu. Aku ingin menikahimu, aku tidak ingin berpacaran. Dan aku akan datang bersama keluargaku untuk melamarmu di depan orang tuamu, ucap Lukas to the point.
Lukas tidak ingin basa-basi lagi. Tidak ingin berpacaran, menurutnya lebih baik berpacaran setelah menikah. Lagi pula keduanya sudah sama-sama dewasa, bukan anak remaja yang baru mengenal cinta. Lukas memang baru jatuh cinta di usianya yang sudah mencapai 25 tahun. Mengapa? Karena tidak ada satupun yang membuatnya jatuh cinta. Tapi Davina, pandangan Lukas berbeda saat melihat Davina. Aku tidak ingin kamu menjawabnya sekarang, ucap Lukas. Lalu ia mengeluarkan cincin dari saku jasnya. Aku bukan pria romantis, dan aku juga baru kali ini jatuh cinta. Davina Raiden Henderson, maukah kamu menikah denganku? Tanya Lukas. Davina terdiam, tidak ada respon sedikit pun dari dirinya. Sementara ia mengalihkan pandangannya ke arah matahari yang hampir terbenam. Jika kamu setuju ambillah cincin ini, dan jika menolak buanglah cincin ini, ucap Lukas. Mintalah kepada kedua orang tuaku, bila mereka setuju maka akan aku pertimbangkan, jawab Davina tanpa mengambil atau membuang cincin tersebut. Karena Davina tahu kalau cincin itu sangat mahal. Pasti Lukas sudah memesan jauh-jauh hari, karena terlihat ada ukiran nama Davina di cincin tersebut. Lukas tidak lagi banyak bicara, lalu ia mengikuti Davina yang sedang memandang ke arah laut, di mana matahari mulai terbenam. Setelah matahari benar-benar terbenam, Lukas mengajak Davina pulang. Lukas berjalan di samping Davina yang masih mempertahankan sifatnya. Sebab apa? Karena ia tidak mau terlihat seperti cewek mur Astris Han. Tapi Lukas tidak tersinggung sedikit pun. Davina belum memberikan jawaban, tapi setidaknya ada titik terang dalam kelanjutan hubungan mereka. Silakan, ucap Lukas membuka pintu mobil untuk Davina. Davina tersenyum kemudian masuk. Melihat senyumannya saja sudah membuat Lukas bahagia. Apalagi kalau benar-benar diterima. Lukas masuk ke dalam mobil dan menghidupkan mesin mobilnya. Perlahan mereka meninggalkan tempat tersebut. Lukas mengemudikan mobilnya dengan kecepatan standar. Davina meminta Lukas untuk mempercepat laju mobilnya. Lukas pun mempercepat laju mobilnya atas permintaan Davina. Tapi saat ada pedagang pinggir jalan, Lukas memperlambat laju mobilnya dan memarkirkan mobilnya di pinggir jalan. Kenapa berhenti? Tanya Davina. Kita makan dulu, aku lapar, jawab Lukas. Davina tidak lagi protes, karena ia juga sudah lapar. Karena ini sudah waktunya makan malam. Lukas memesan makanan kesukaan Davina, dan dia juga ikut-ikutan. Davina sekali lagi tidak protes. Davina membiarkan saja apa yang akan. Untuk beberapa episode, menceritakan Davina ya. Kalau gak suka boleh di-skip. Bagaimana, kamu suka? Tanya Lukas, saat ini mereka sedang makan di pinggir jalan. Davina hanya mengangguk dan tidak berkomentar apa-apa. Yang penting dia dapat makan dan makan. Lukas tersenyum saat melihat pipi Davina menggelembung saat mengunyah makanan. Belepotan banget sih, ucap Lukas sambil mengelap ujung bibir Davina dengan ibu jarinya. Davina menatap Lukas tak berkedip untuk beberapa detik. Kemudian Davina kembali fokus dengan makanannya. Setelah selesai makan, Lukas segera membayar makanan tersebut. Dan pemilik gerobak sangat berterima kasih karena Lukas membayarnya dengan lebih. Lukas membukakan pintu mobil untuk Davina. Setelah Davina masuk, barulah Lukas masuk. Lukas menjalankan mobilnya dengan kecepatan di atas rata-rata. Karena sudah malam, jadi mereka harus segera sampai ke rumah. Penjaga gerbang segera membukakan pintu saat melihat nona muda mereka pulang. Dan Lukas mengantar Davina hingga depan pintu rumah. Aku boleh mampir gak? Tanya Lukas. Saat ini keduanya sudah sampai di depan rumah. Gak usah, sudah malam sekarang kamu boleh pulang, usir Davina. Terima kasih, ucap Davina tanpa menoleh. Lukas tersenyum. Kok gak diajak masuk? Tanya Nadine. Mama bikin kaget aja. Davina. Temannya ajak masuk dulu, titah Nadine. Gak usah ma, sudah malam, jawab Davina. Tante, ucap Lukas dengan sopan, lalu menyalami dan mencium tangan Nadine. Masuk dulu yuk, ajak Nadine. Gak usah, larang Davina. Sayang, gak boleh begitu sama tamu, tegur Nadine. Gak apa-apa tante, nanti baru kesini lagi bersama orang tuaku, ucap Lukas. Davina sudah masuk terlebih dahulu, jadi dia tidak mendengar yang dikatakan oleh Lukas. Kapan? Tanya Nadine. Nanti akan diberitahu kalau mau datang, jawab Lukas. Kalau begitu aku pamit pulang tante, gak enak bertamu malam-malam. Lukas. Baiklah, jawab Nadine. Sayang kok lama. Nadine menoleh saat mendengar suara suaminya.
Iya baik sebentar, ini lagi bicara sama Lukas, jawab Nadine. Rai segera menghampiri istrinya, dan melihat Lukas hendak masuk ke dalam mobil. Rai pun tidak jadi menyapanya. Lukas pun melambaikan tangan, kemudian ia menjalankan mobilnya untuk segera pulang. Sementara Davina sudah langsung ke kamarnya. Ia ingin membersihkan diri terlebih dahulu, barulah ia akan istirahat. Davina terbayang saat Lukas mengusap ujung bibirnya, entah mengapa hatinya terasa bergetar tadi. Tapi Davina bisa menutupinya dengan tatapan tajamnya. Kalau dia benar-benar tulus, maka dia akan berjuang, gumam Davina. Ya Davina ingin melihat kesungguhan pria itu. Pria yang dianggapnya geasterislah karena begitu ngotot mengejar Davina. Kemudian Davina masuk ke dalam bathtub yang sudah diisi dengan air tadi. Davina pun berendam. Jujur saja, tubuhnya terasa lelah karena bekerja. Rencana ingin pulang awal, tahu-tahu ada hal lain yang membuatnya pulang terlambat. Davina berendam menggunakan air hangat karena sudah malam, jadi ia berendam hanya beberapa menit saja. Setelah selesai mandi Davina pun berganti pakaian. Tok, tok, tok. Davina membuka pintu mobil ternyata dari sang abang yang keponya minta ampun. Davina mendengus lalu melangkahkan ke sofa. Tadi aku berpapasan dengan mobil Lukas keluar dari gerbang, bisa kamu jelaskan? Tanya Davion. Gak ada yang perlu dijelaskan, jawab Davina. Mungkin cintanya sudah bersambut, atau ada hal lain yang aku tidak tahu. Tanya Davion. Ya tadi Davion baru pulang kerja dan melihat mobil Lukas keluar dari gerbang rumahnya. Tapi Lukas tidak menyadari kalau dia mobil yang dilewatinya adalah mobil Davion. Kemudian Davion bertanya pada sang mama, dan Nadine mengatakan bahwa Lukas baru saja mengantarkan Davina pulang. Davion bertanya lebih lanjut tapi tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan dari sang mama. Apa sih, dia cuma nyamperin ke perusahaan, terus mengantar pulang, jawab Davina. Berarti mulai ada perkembangan nih. Seorang Davina yang jutek dan judes sama lawan jenis tiba-tiba mau diantar pulang, goda Davion. Davina mengangkat bantal sofa dan hendak memukulkannya ke Davion, tapi Davion berlari lebih dulu. Davina melempar bantal tersebut ke arah Davion yang hendak membuka pintu dan buaf, bantal sofa melayang mengenai wajah seseorang. Ya yang terkena lemparan bantal adalah Danendra yang ingin masuk. Sedangkan Davion yang dilempari bantal sempat menghindar. Apa-apaan ini? Tanya Danendra. Davina berlari ke tempat tidur menutupi dirinya dengan selimut. Sedangkan Davion hanya nyengir saja lalu keluar dari kamar Davina. Vina, hei, panggil Danendra sambil mengguncang tubuh Davina di dalam selimut. Aku gak sengaja, sumpah, kata Davina. Danendra tersenyum, begitulah kelakuan adiknya bila bersalah. Maka ia akan bersembunyi di balik selimut. Ya sudah, aku keluar saja deh. Padahal ada sesuatu yang ingin aku berikan ke kamu, ucap Danendra. Apa? Tanya Davina seraya bangkit dan duduk di atas ranjang. Nih, kita semua diundang, ujar Danendra sambil memberikan selembar undangan pernikahan. Orlando Putra Simon dan Dara Sasmita, ucap Davina, setelah membaca nama yang tertera di kartu undangan tersebut. Kamu mau datang, kan? Aku yakin Lukas juga datang, goda Danendra. Kenapa sih harus dikaitkan dengan Lukas? Tanya balik Davina. Gak usah pura-pura sayang, aku tahu kamu mulai ada rasa sama dia. Saat dia tidak memberi kabar kamu gelisah. Kamu gak bisa menyembunyikan perasaanmu dari saudaramu ini, jawab Danendra. Davina terdiam, karena apa yang dikatakan oleh saudaranya benar adanya. Saat ada malah cuek, saat tidak ada kabar malah gelisah. Istirahatlah, aku juga mau istirahat. Capek, kata Danendra sambil mengusap lembut rambut Davina. Danendra pun keluar dari kamar Davina. Sementara Davina kembali berbaring di atas tempat tidur. Berarti aku harus mencari gaun untuk pesta pernikahan Dara nanti, gumam Davina. Keesokan harinya, Davina sudah bersiap-siap untuk pergi bekerja, dengan pakaian formal yaitu blazer warna hitam dan dipadukan dengan warna putih di dalam membuat Davina terlihat semakin cantik. Davina jarang memakai rok, dia lebih suka memakai celana saat bekerja. Davina keluar dari kamarnya dan berjalan menuruni anak tangga. Tiba di meja makan ternyata sudah ada yang lain yang juga baru duduk untuk sarapan. Pelayan datang tergopoh-gopoh dari dengan dan melaporkan bahwa ada cowok tampan sedang menunggu Davina di luar. Mereka semua saling pandang. Suruh masuk saja Bik, pinta Nadine. Baik nyonya, jawab pelayan. Davion dan Danendra tidak berani menggoda Davina saat di meja makan.
Bisa-bisa semua yang ada di meja makan terbang ke arah mereka. Selamat pagi Om, Tante. Selamat pagi semuanya, sapa Lukas dengan sopan. Ayo sarapan dulu, ajak Nadine dengan lembut. Lukas pun duduk di sebelah Davina. Davina cuek-cuek saja, dengan telaten Nadine melayani Lukas karena yang lain sudah mendapat giliran. Rai berdeham. Mereka semua menoleh ke arah Rai. Sudah sejauh mana hubungan kalian? Tanya Rai to the point. Karena Rai tidak mau basa-basi. Baru tahap berjuang Om, kalau dapat restu aku ingin melamar Davina dan membawa orang tuaku kemari, jawab Lukas dengan lugas. Rai dan Nadine mengangguk saja, sementara Davina, kalau bisa ia ingin menyembunyikan wajahnya ketika ini. Malu, itulah yang ia rasakan saat ini.